Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'azzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa manba'il kamal wa mustawda'il jalal. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Di awal khutbah ini mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dalam arti kata takwa, mari kita perbanyak melaksanakan perintah Allah dan usaha kita untuk menjauhi larangan Allah. Dengan sekuat tenaga mari kita berusaha untuk menghindarinya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui para penerus beliau warasatul anbiya mampu menghantarkan kita sampai detik ini untuk tetap menunjukkan jati diri kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Selanjutnya kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan sehat yang selalu kita pakai setiap saat. Karena dengan iman dan sehat ini kita akan selalu bisa mawas diri terhadap keadaan yang sangat tidak menguntungkan, terutama di saat-saat terakhir ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Umat Islam ini sangatlah banyak. Bahkan mayoritas umat Islam di Indonesia ini, umat Indonesia ini, warga negara Indonesia ini adalah umat Islam. Maka jikalau ada tokoh kita terdahulu itu mengatakan untuk melihat sosok Islam di Indonesia, maka lihatlah ketika Aidil Fitri. Dimanapun tempat sholat Aidil Fitri, maka akan penuh, baik itu yang beriman, yang tidak beriman, yang munafik, semuanya akan tumplek-plek di sana, dan itulah wajah umat Islam. Tapi jika ingin melihat umat Islam yang beriman, maka yang pertama kali dilihat ketika subuh. Ketika subuh itu benar-benar umat Islam yang beriman yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mampu melangkahkan kakinya menuju tempat sholat berjamaah. Maka dengan iman ini sebenarnya akan mampu menuntun kita bagaimana kita hidup bermasyarakat di zaman sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Kita semua tahu hari ini hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Bagaimana heroiknya, bagaimana hiruk pikuknya, bagaimana patriotismenya,
dahulu di zaman kakek-kakek kita, mbah buyut kita, untuk merebut bangsa ini dari tangan penjajah, bukan hanya keringat yang bercucur, tapi darah yang menetes, juga air mata darah dari keluarga yang ditinggalkan. Semua tidak ada yang merasa diuntungkan, tidak ada yang punya kepentingan. Satu kepentingannya, bagaimana negara ini merdeka dan anak cucu para syuhada kita yang hidup di sekarang ini terbebas dari belenggu penjajahan dalam bentuk apapun. Mereka yang berpendidikan, mereka yang tidak berpendidikan, mereka yang kaya, mereka yang kurang mampu, mereka yang tokoh masyarakat dan bukan tokoh masyarakat, bahu-membahu membebaskan bangsa ini terlepas dari kungkungan penjajah. Berhasil mereka itu. Karena kenapa? Kepentingannya cuma satu. Bagaimana bangsa kita ini tidak dijajah lagi. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, bagaimana umat kita sekarang ini? Kalau dulu tidak ada mengaku yang paling benar. Di zaman para pejuang kita tidak ada yang mengaku paling berjasa. Tidak ada yang mengaku yang paling pinter. Itu dulu. Di zaman kakek moyang kita. Dengan satu tujuan, bangsa kita merdeka. Lantas bagaimana dengan saat ini? Adakah sosok-sosok pejuang zaman kemerdekaan dulu ini muncul di saat ini? 100 orang saja sosok para pejuang kita muncul di Kabupaten Situbondo pasti berjaya. Kenapa? Banyak kepentingan sekarang. Kenapa? Banyak rebutan sekarang ini. Iman terkesampingkan, takwa hilang. Kenapa? Demi mencapai tujuan yang hanya 5 tahun saja. Apakah para pejuang kita tidak menangis di bawah bumi ini? Yang kita menginjak-injak bumi ini. Wala tamshi fil ardi maraha, kata Allah dalam Al-Quran, jangan sombong kau berjalan di muka bumi ini. Sementara para syuhada kita ini nangis di bawah melihat kelakuan para penerusnya. Kalau kita ingat pesan Maha Guru Kabupaten Situbondo ini, pahlawan nasional di Situbondo ini, Al-Maghfur Kiai Haji Raden Asnad Samsul Arifin. Singkat, tapi kalau dijiwai sungguh berat. Tempati apa yang menjadi tempatmu, kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu. Artinya kenapa? 2 kalimat dari Kiai As'ad ini sungguh sangat luar biasa. Berat. Kerjakan apa yang menjadi pekerjaanmu dan tempati apa yang menjadi tempatmu. Artinya jangan kita mengurus orang lain. Tidak boleh kita mengaku yang paling berjasa. Tidak boleh kita mengaku orang yang paling pandai. Tidak boleh kita merasa yang paling dibutuhkan. Tidak boleh. Ini dawuh Kiai As'ad yang sangat luar biasa. Sampai sekarang para tokoh-tokoh Situbondo sering menyampaikan hal ini. Tempati tempatmu, kerjakan kerjaanmu. Artinya kenapa? Kalau sesuatu itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Tunggu saat kehancurannya. Bukan politikus bicara politikus, bukan ilmuwan bicara tentang ilmu, bukan penjaga keamanan bicara keamanan. Hancur daerah kita ini. Biarkan yang ahli itu bicara, biarkan yang ahli mengerjakan sesuai dengan tupoksinya. Yang bukan tupoksinya jangan ikut-ikutan, jangan merasa dibutuhkan, jangan merasa lebih dari yang lain.
karena Nabi kita tidak pernah merasa saya yang paling pandai, saya yang paling pinter, saya yang paling berjasa, saya yang paling dengar oleh Allah. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi umatnya, siapa yang tidak mengatakan seperti itu? Hampir semuanya, apalagi tahun depan tahun politik, hampir semuanya merasa paling berjasa, menjadi yang para pahlawan. Itu jalan dibangun, kalau tidak ada jasa saya tidak mungkin jalan ini terbangun. Itu infrastruktur itu kalau tidak ada usulan dari saya tidak mungkin terjadi. Adakah yang mengaku salah di bangsa ini? Enggak ada. Padahal Nabi tidak mencontohkan seperti itu. Pahlawan kita, para syuhada kita tidak mencontohkan seperti itu. Bagaimana mereka ini gugur ditembak, ada yang diracun, ada yang tidak melakukan apa-apa, difitnah kemudian ditembak mati, keluarganya menangis, anak-anaknya menangis, tapi apa yang mereka sampaikan tidak ada. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Kita boleh berencana, ingat kata Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Boleh kita ini berencana jahat, boleh. Boleh kita mau menipu, boleh. Tapi ingat, wallahu khairul makirin. Allah ini yang paling bagus rencananya. Siapa yang bisa berpaling dari hak Allah? Enggak ada. Makanya kalau ada orang yang mengatakan seperti yang dikutip Syekh Athaillah dalam hikamnya, Syekh Athaillah mengatakan kalau ada orang yang mengatakan saya ini beriman kepada Allah, sesungguhnya orang ini belum beriman kepada Allah. Maka kalau kita timbulkan dengan pemikiran yang sangat moderat saat ini, kalau orang yang mengatakan saya berjasa, berarti orang ini belum berjasa, kata Syekh Athaillah dalam kitab hikamnya. Bagaimana cara introspeksi diri kita? Kita banyak istighfar kepada Allah. Di saat orang lain tidur, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun kita tengah malam, minta kepada Allah, karena Allah yang memberi, Allah yang akan menguji kita, Allah yang akan melindungi kita. Dengan apa? Tahajud, sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala imbangi dengan istighfar. Karena Syekhona Khalil Bangkalan menyampaikan istighfar sehari semalam jangan kurang dari 1000 kali. Apa beratnya istighfar? Astagfirullahaladzim. Apa beratnya? Enggak ada. Tapi kalau tidak Allah berkenan terhadap istighfar kita, walaupun dipaksa, kita tidak akan pernah beristighfar. Kita salah, walaupun kita dipaksa mengaku kita salah, tidak akan pernah mengaku salah. Ini kembali kepada pribadi kita, bagaimana iman kita sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Para syuhada kita boleh gugur di medan laga. Para syuhada kita boleh mati syahid dalam menghadap Allah. Tapi semangat juang para syuhada kita tidak boleh ikut mati juga. Para syuhada kita boleh meninggalkan dunia ini, tapi semangat juang harus tetap ada dalam hati dan pikiran kita untuk membangun bangsa kita ke depan, terutama bagaimana Situbondo ke depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh solehah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengemban tugas mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.